Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Agus Setiawan selaku Kepala TK Hafizah Himam 28 atau yang mewakili. Yang kami hormati Dewan Guru TK Hafizah Himam 28 dan yang kami hormati Ibu Wali Murid TK Hafizah Himam 28 yang telah meluangkan waktunya. Pertama-tama bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya salam dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliaulah yang membawa kita dari zaman gelap menuju zaman terang benderang, yaitu Adilul Islam. Ibu-ibu sekalian, pagi ini saya Tiatan Praja selaku Master of Ceremony akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan orasi, kemudian dilanjut oleh sambutan kepala sekolah atau yang mewakili, kemudian pembacaan CV dari narasumber, dan dilanjutkan dengan pemaparan materi penyuluhan pada pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili. Kepada yang terhormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita telah diberi kesehatan, kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka yaitu penyuluhan yang dilakukan oleh mahasiswa dari Umat Jember. Kedua kalinya saya kasih salam kepada kalimantan kepada Tuhan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami bukan kepala sekolah, saya bukan kepala sekolah ya, tapi saya mewakili karena pada hari ini Bapak Kepala Sekolah sedang ada kegiatan, tapi mohon maaf sebelumnya ya. Kami ucapkan selamat datang kepada para mahasiswa dari Jember yang telah sudi meluangkan waktunya untuk datang ke lembaga kami, walaupun keadaan lembaga kami masih banyak kekurangan ya, masih bermanfaat bagi mahasiswa dari Unet Jember. Terus yang kami sangat senang sekali ya, sangat terharu karena masih diperlukan dari Universitas Unet Jember ya. Semoga lembaga kami ini dengan datangnya panjenengan semua akan membawa manfaat bagi lembaga kami. Dan untuk selanjutnya kami juga mempersilahkan dari mahasiswa Unet Jember untuk melakukan monitoring atau penyuluhan kepada ibu-ibu wali murid dari kebijakan 8 suku. Untuk itu kami kembalikan lagi ke mahasiswa Unet Jember untuk berkomunikasi langsung, bersosialisasi langsung kepada wali murid dari kebijakan 8. Saya itu kiranya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan CV narasumber, dilanjutkan dengan pemaparan materi yang akan dipandu oleh Moderator Kak Yuninda Nur Azizah.
Untuk waktu dan tempat saya serahkan sepenuhnya kepada moderator. Baik, terima kasih kepada MC yang telah mengizinkan saya untuk melanjutkan acara pada pagi hari ini. Hadirin sekalian, sebelum memasuki acara selanjutnya, saya akan lebih dahulu menyapa hadirin sekalian ya. Kan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah sehat. Oke. Lalu di sini saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita, yaitu Saudara Aditya Mulyana. Bagaimana Saudara Aditya, sudah siap menyampaikan materi pada pagi hari ini? Insya Allah siap. Kalau siap deh. Yes. Baik, kita mulai saja. Acara selanjutnya ialah pembacaan CV narasumber. Riwayat penyusul kegiatan. Nama Aditya Mulyana, NIK 19/020/5043. Tempat tanggal lahir Banyuwangi 6 Januari 2000. Riwayat pendidikan TK Pembina Banyuwangi dari tahun 2004 sampai tahun 2006. SD, SDN 1 Mojopanggung dari tahun 2006 sampai tahun 2012. SMP, yaitu SMP N5 Banyuwangi dari tahun 2012 sampai tahun 2012 sampai tahun 2015. SMA di SMA N1 Glenmore dari tahun 2015 sampai tahun 2018. Dan yang terakhir yaitu di Universitas Jember dari tahun 2019 sampai sekarang. Untuk pengalaman organisasinya sendiri yaitu terdapat Paskibra SMA 1 Glenmore dari tahun 2015 sampai 2016. Putra Pendidikan SMA 1 Glenmore dari tahun 2017 sampai 2018. Lalu ada HMP Golden Age dari tahun 2020 sampai tahun 2021. Pengalaman pelatihan atau workshop, yaitu yang pertama workshop dan pendamping program kreativitas mahasiswa tahun 2021. Seminar karya tulis ilmiah HMP Golden Age, workshop APE HMP Golden Age, pelatihan online Simawa dan pendanaan Ormawa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember di Konstantin 2021, webinar nasional reaktualisasi jati diri mahasiswa PG PAUD menuju generasi pembaharuan dan berkarakter, webinar pengasuhan bayi dan balita seri 1 dan seri 2, webinar penerapan multi intelligence system di sekolah, workshop lomba inovasi digital mahasiswa FKIP Universitas Jember, seminar Pak Iko Santi yaitu publik di jurnal internasional bereputasi di Hotel dan Colonial Jember. Baik, sebagaimana yang telah diumumkan kegiatan pada hari ini dengan judul dampak pengaruh anak bermain gadget ketika belajar di rumah untuk anak usia dini. Untuk itu acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan dilanjutkan lagi yaitu dengan sesi tanya jawab. Sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan beberapa ketentuan acara inti hari ini, yaitu penyampaian materi dari narasumber kami dengan waktu 1 jam, lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang akan dibuka setelah narasumber menyampaikan materi. Baik, dipersilakan kepada narasumber Saudara Aditya Mulyana untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Di sini sesi penyuluhannya santai aja, nggak usah terlalu
istilahnya terlalu kaku santai. Sini saya akan mulai menyampaikan terkait dengan pengaruh gadget pada saat pandemi COVID-19 ini. Nah, di sini mungkin gini. Di sini kan lambat laun kan teknologi itu semakin berkembang cukup luas ya. Lalu mungkin kalau dari zaman panjenengan dulu itu mungkin misal kayak masih belum HP Android, mungkin HP masih kayak tombol-tombolan. Terus lalu lambat laun kan mungkin setelah beberapa tahun ke depan ini kan mungkin dari teknologi kan melakukan pembaruan. Mungkin seperti kayak mulai dulu yang HP-nya kita mungkin sistemnya masih tombol, sekarang sudah bisa layar sentuh, ada yang cuma digeser pakai angin seperti itu. Nah, di sini era sudah mulai berkembang pesat ke arah keteknologian. Sedangkan dari anak-anak sendiri dulu, anak-anak kan rentan untuk kayak mungkin istilahnya memainkan permainan tradisional yang ada dulu, mungkin seperti gobak sodor, mungkin kayak istilahnya kalau di zaman saya itu kayak jek-jekan, terus main sepak bola di lapangan seperti itu. Tapi begitu juga sebaliknya pada era sekarang mungkin terkait kayak permainan dari HP sekarang ini sudah mulai berkembang pesat, sudah mulai menarik pesat dari entah itu dari kalangan anak-anak, remaja dan orang tua. Itu mungkin sudah terkena pengaruh dari zaman ke zaman mungkin. Nah, dari sini mungkin muncul keterkaitannya dari anak-anak yang suka memainkan HP. Gadget di sini saya maksud HP ya, karena kenapa kok saya bilang gadget ini HP sekarang, soalnya kebanyakan orang tua yang saya tahu itu misal kayak anaknya tuh kayak biasanya dari kecil ya dibiasakan mungkin kalau rewel atau kalau nangis itu mungkin dikasih HP biar diem. Nyatanya kalau kebiasaan tersebut itu membuat anak memiliki kecanduan tersendiri dalam memainkan HP. Misal kayak anak akan terbiasa menggunakan HP. Nah, dari sana mungkin semisal beranjak tahun ke tahun anak itu semakin besar. Dan semakin besar tersebut dengan kebiasaannya anak mulai kecil sudah dipegangin HP, sedikit kalau ngerengek mungkin nangis dipegangin HP menjadi tenang. Di saat udah mulai agak besar mungkin kayak kecanduannya HP itu masih melekat. Karena kan apa? Nah, mungkin dari kita, entah dari saya sebagai narasumber menjadi calon orang tua atau panjenengan sedaya niki sing menjadi orang tua itu sudah membiasakan anak untuk bermain HP. Jadi memang sebenarnya HP perkembangan teknologi itu memang kita memang harus menguasai teknologi yang ada. Tapi di sini bagaimana caranya kita memanage waktu terkait entah itu penggunaan gadget untuk anak dalam waktu satu hari itu berapa jam mungkin, lalu bagaimana kondisinya anak pada saat tidak ada orang tua yang mendampingi pada saat bermain gadget. Nah, di sini mungkin apalagi pada saat ini era pandemi COVID-19 yang mana harus tugas-tugas dari mungkin dari sekolah PAUD di sini TK istilahnya itu sudah secara online. Kita mungkin dari guru-guru dulu zaman gencar-gencarnya pandemi COVID ini awalnya itu kayak penugasan itu entah tuh lewat grup WhatsApp, lalu Zoom atau Google Meet gitu. Jadinya kayak kita juga harus kita juga
harus bisa menguasai teknologi-teknologi yang ada, tapi menguasai teknologi-teknologi yang ada ini harus sesuai dengan prinsip terkait dengan manage waktu terkait untuk anak usia dini ini. Nah, di sini memang banyak beberapa dampak-dampak. Semisal ada anak itu yang istilahnya sudah ketergantungan sama yang namanya gadget. Mungkin kayak seperti yang kami berikan terkait di brosur-brosur itu, bahaya-bahaya dampak gadget yang berlebihan. Yang pertama itu bahaya gadget bagi anak dapat menimbulkan masalah kesehatan mental dan perubahan perilaku hingga depresi. Nah, jadi gini, istilahnya bahaya gadget bagi anak menimbulkan masalah kesehatan mental, mungkin kayak terkait tadi itu, yang misal dari anak kecil, udah dibiasakan bermain HP, kemudian pada saat agak besar dia kayak sudah terbiasa, misal kalau ada apa-apa itu main HP, terus menyebabkan tuh anak itu kayak sudah kecanduan dalam gadget ini, yang mana membuat nanti anak itu fokus dari pembelajaran sama fokus dari HP sendiri itu malah lebih terfokuskan ke HP. HP di sini sebenarnya baik untuk perkembangan anak, tapi harus tahu waktunya mungkin. Kalau untuk anak usia dini, satu hari konsumsi untuk anak usia dini umur 4 sampai mungkin mulai kecil bisa 3 sampai 6 tahun itu maksimal satu hari itu 1 jam. Jadi lebih dari 1 jam mungkin kita bisa 1 jam sendiri tuh mungkin istilahnya mungkin sambil didampingin oleh orang tua. Jadi kan kayak banyak kan kayak iklan-iklan yang mana kayak iklan-iklannya itu ada yang tiba-tiba iklan yang kurang enak, mungkin kayak ada foto-foto yang tidak baik juga. Yang namanya anak itu kan mungkin masih istilahnya kan masih dasar pondasi, maksudnya kayak masih bersih, nggak ada kayak mungkin kalau terkait dengan tadi mungkin ada yang pengaruh negatif, mungkin nanti kedepannya anak juga akan terpengaruhnya mungkin anak akan kayak gini tuh mungkin misal foto-foto yang kurang berkenan itu mungkin kayak anak itu menjadi, sebenarnya anak kan nggak tahu apa-apa, tapi dengan foto itu kayak tanya-tanya ke orang lain bukan ke orang tua, itu apa sih. Terus kan kayak dari anak sendiri tuh kayak ingin tahunya tuh tinggi, kayak apa sih itu fotonya, kenapa kok kayak gitu bajunya, kayak gitu, seperti itu akan menimbulkan dari anak itu rasa ingin tahunya tinggi. Nanti semisal sudah dikasih tahu akan mempengaruhi kesehatan mental tersebut, seperti itu. Yang kedua, ada anak menjadi agresif dan mudah tersinggung jika orang tua tidak memberi mereka untuk menggunakan gadget sendiri. Nah, sini yang tadi dijelaskan terkait agresif. Misal anak sudah terbiasa terkait dengan diberikan gadget, terus tiba-tiba kita pada saat entah itu tidak mau ngasih ke anak akan menjadi nangis, marah, emosinya tidak terkendali. Dan itu kan mempengaruhi keagresifan anak akan menjadi kayak tidak terarah dalam arti anak itu kayak marah-marah tidak jelas seperti itu. Terus yang ketiga, kurangnya rasa empati dan simpati terhadap lingkungannya membuat anak suka menyendiri. Nah, kita lihat lagi terkait dengan fokus terkait anak terhadap gadget ya. Sini mungkin anak kalau sudah dipegangin HP, lalu sudah asik main HP sendiri, kemudian anak itu kalau misal ada orang yang tiba-tiba ada yang terjatuh di depan dia tuh kayak nggak peduli, kayak rasa empatinya, rasa sosialnya itu nggak ada. Soalnya apa? Dia lebih terfokuskan ke HP, yang mana ini lebih menarik, lebih membuat anak itu lebih senang daripada mungkin kayak waktu di lingkungan sosialnya itu mungkin kayak
ada anak yang temennya jatuh, mungkin kan sebenarnya kalau temennya jatuh itu dibantu, lalu ditanyain kenapa, ada yang sakit seperti itu. Tapi kalau dengan efeknya gadget yang berlebihan ini membuat anak itu menjadi terfokuskan lebih terhadap gadget, yang mana rasa empati anak itu akan mulai pudar terhadap lingkungan sosialnya itu. Lalu mata yang terkena radiasi dari gadget. Nah, di sini mata yang terkena dari radiasi gadget kan anak kan nggak tahu. Kan kayak anak itu kan kayak mungkin HP-nya itu agak dimepetin gini. Tapi kan sebenarnya kan ada aturan-aturan khusus terkait kayak entah itu 30 cm dari hadapan mata ke gadget. Kan kadang-kadang anak itu kalau asik itu kayak gini, udah kayak terlalu mepet di mata, akhirnya menyebabkan entah itu bisa sakit mata, radiasi. Nanti radiasi itu mungkin masih kecil, kasihan kan, kayak misal kayak kalau dampak untuk mengurangi radiasi sebenarnya pakai kacamata radiasi. Tapi kalau kan kasihan juga dari misal masih anak kecil menggunakan kacamata radiasi, kan kasihan juga. Kayak temennya sudah masih nggak pakai kacamata, tapi dibanding anak itu yang sering main HP pakai kacamata, kan kasihan juga. Nah, sini ada beberapa solusi terkait dengan anak yang sudah mulai kecanduan dalam gadget di sini. Yang pertama yaitu melakukan pembatasan anak dalam menggunakan gadget, dan juga pengawasan dalam menggunakan gadget dengan sehari 1 jam. Tadi sudah saya jelaskan. Memang gadget itu ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif mungkin bisa anak itu bisa bermain, kan ada aplikasi itu yang bisa bermain sambil belajar, mungkin aplikasi terkait tebak gambar, lalu terkait dengan kosakata atau tebak nama-nama hewan atau tebak gambar hewan seperti itu. Ada juga yang dampak negatif di sini dalam kutip tidak bisa mengontrol penggunaan gadget untuk anak seperti itu. Jadi di sini solusinya yaitu melakukan pembatasannya mungkin dengan mungkin dikasih kayak istilahnya itu kayak kita sebelum ngasih ke anak itu mungkin kayak Dek gini, misal contoh Dek nanti misal dari anaknya gini, Ma boleh minjem HP-nya, terus dari orang tuanya bisa menjawab mungkin kayak misal iya boleh, tapi dikasih kayak komitmen ini di sini mungkin nanti 1 jam ya, terus mama lihat juga ya, kayak seperti itu. Jadinya tidak ngelosin anak untuk bermain sendirian tanpa batasan waktu yang sudah dikomitmen itu. Yang kedua, membiasakan orang tua jika di rumah mengurangi bermain gadget dan menggunakan waktu sebaiknya dengan bermain bersama anak. Jadi gini, kebanyakan kalau orang tua sudah di luar rumah, entah itu aktivitasnya bekerja, entah itu aktivitasnya yang lain-lain, ke rumah saudara orang tua, terus akhirnya pada saat anak sudah di rumah, orang tua di rumah, orang tuanya itu istilahnya bermain HP lah. Waktu untuk berkomunikasi untuk anak usia dini sama orang itu kapan? Kalau misal orang tuanya itu kayak di luar melakukan aktivitas, tidak bertemu anak, terus di dalam rumah itu anak orang tua bermain HP, sedangkan komunikasinya sama anak itu gimana, seperti itu kan akan mempengaruhi komunikasi antara orang tua sama anak. Itu kan memang beberapa jam itu waktu yang disediakan untuk entah itu sekolah ataupun di rumah itu lebih banyak waktu orang tua sama anak daripada di sekolah hanya beberapa jam dengan guru-gurunya, seperti itu. Jadi pada saat di rumah mungkin kita pada saat anak bermain mungkin kita meluangkan waktunya untuk ikut bermain-main juga, entah itu kita bercanda, berkomunikasi dengan anak, akan menimbulkan aspek-aspek perkembangan yang anak miliki, seperti itu. Misal anak sudah tidur, mungkin kita bisa memanfaatkan untuk membuka HP, seperti itu. Jadi kalau jika ada anak melakukan aktivitas, kita juga ikut melakukan aktivitas untuk komunikasi terhadap anak itu membaik, seperti itu. Lalu pintar-pintarnya membuat suasana yang menyenangkan terhadap anak. Mungkin terkait gadget di sini
apa ya, kita pinter-pinternya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan untuk anak. Entah itu misal anak kan terfokuskan pada gadget, main HP. Nah kita mungkin membuat permainan-permainan menarik, entah itu menyusun balok, sehingga anak tertarik, ataupun membuat kolase dari bahan-bahan alam. Itu kan membuat anak itu kayak rasa ingin tahunya tuh tinggi tuh. Apa sih papa ini mau membuat apa sih? Ayah ini membuat apa sih? Kok bagus sih? Jadinya HP-nya ditinggal. Nah kita sebagai orang tua itu yang tadi membuat kegiatan-kegiatan menjadi suasana yang menarik agar anak itu sudah bisa melepaskan gadget perlahan, dan kita bisa bermain permainan-permainan menarik sama anak gitu. Lalu mengalihkan kegiatan yang seru bersama anak agar anak tidak ketergantungan pada gadget. Nah di sini hampir sama dengan konteks yang sebelumnya terkait dengan mengadakan kegiatan-kegiatan seru. Kegiatan-kegiatan seru di sini mungkin kayak ya tadi itu bermain-bermain, entah itu bisa menyusun kartu sehingga menjadi piramida, membuat konsentrasi anak lebih terfokuskan ke permainan yang lebih menantang, lebih seru daripada gadget yang mungkin kayak ya memang membuat ketertarikan anak terhadap gadget, tapi bagaimana juga kita pinter-pinternya buat membuat mengalihkan perhatiannya anak terhadap gadget seperti itu. Terus yang terakhir yaitu jangan khawatir membatasi anak menggunakan gadget. Seiring waktu anak menggunakan gadget pada waktunya. Jadi gini, arti konteks yang terakhir ini terkait solusi jangan khawatir membatasi anak menggunakan gadget. Seiring waktu anak akan menggunakan gadget pada waktunya. Jadi gini, mungkin pada era saya dulu itu masih gadget itu masih kayak tombol-tombol juga sama. Seiring zaman itu saya tuh bertambah umur, kita kan kayak dari dulu kayak hanya sebatas apa ya, tahu HP, oh gini fungsinya untuk SMS, untuk mengirim pesan, untuk telepon seperti itu. Tapi seiring zaman anak itu akan mempelajari tersendiri, entah itu gunanya HP ini untuk apa sih? Untuk belajar, untuk sesekali untuk refreshing, untuk bermain game tidak apa-apa. Lalu untuk anak itu bisa kreatif membuat video-video seperti itu. Jadi jangan risau bahwa anak itu akan apa ya istilahnya kuno ini dalam arti terlambat dalam perkembangan zaman. Kita kasih kelonggaran di sini mungkin dalam arti ada pengawasan yang mana anak itu seiring zaman itu akan anak itu tahu tersendiri kegunaan gadget untuk seterusnya seperti itu. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik deh, kita lanjut ke acara selanjutnya. Di sini sebelum adanya sesi tanya jawab, saya akan menyampaikan kesimpulan materi yang telah dipaparkan oleh narasumber. Pada masa pandemi COVID ini terdapat dampak keberlangsungan di berbagai bidang kehidupan, salah satunya bidang pendidikan. Pembelajaran via online yang membuat keseluruhan proses pembelajaran yang dilakukan dikirim melalui via WhatsApp group maupun aplikasi lain seperti Zoom, YouTube ataupun Google Meet. Nah, di sini itu HP yang materi yang telah dijelaskan oleh narasumber, terdapat dampak penggunaan gadget yang berlebihan kepada anak dan juga solusinya. Untuk dampaknya sendiri yaitu telah disampaikan tadi bahwasanya bahaya gadget bagi anak dapat menimbulkan masalah kesehatan mental dan perubahan perilaku hingga depresi. Terus terdapat juga anak yang menjadi agresif ataupun mudah tersinggung jika orang tua itu tidak memberikan mereka akses penggunaan
ponsel ataupun tablet. Lalu kurangnya rasa empati dan simpati terhadap lingkungan di sekitar anak yang membuat anak ini suka menyendiri deh. Lalu yang keempat itu mata anak nantinya akan terkena radiasi dari gadget itu sendiri. Untuk solusi menghadapi anak yang kecanduan gadget atau HP ini dapat dilakukan pembatasan anak dalam menggunakan gadget dan juga pengawasan dalam menggunakan gadget dengan seperti sehari itu 1 jam. Lalu membiasakan orang tua jika di rumah itu mengurangi bermain gadget dan menggunakan waktu sebaiknya dengan bermain bersama anak-anak. Itu lalu pintar-pintarnya membuat suasana yang menyenangkan terhadap anak untuk dan juga bisa mengalihkan kegiatan yang seru bersama anak agar anak itu tidak kecanduan dengan gadget ataupun HP sendiri. Lalu yang terakhir itu jangan khawatir mengatasi anak yang menggunakan gadget seiring waktu yang akan menggunakan gadget atau HP pada waktunya. Sebelumnya ini saya ingin bertanya, apakah ada pengalaman anak-anak jenengan yang tentang penggunaan HP ataupun misalkan kayak anak itu susah kalau disuruh makan tapi lebih milih bermain HP, atau mungkin anak itu emosi kalau diminta HP-nya, atau bagaimana? Mungkin ada pengalaman tersendiri bisa disampaikan? Saya gambar cucu saya. Bagaimana itu kalau misalnya ngasih tahu supaya anaknya enggak marah-marah ataupun suruh makan mau makan gitu. Suruh makan susah, kalau enggak disuapin enggak mau makan. Kita main HP itu yang besar. Solusinya bagaimana? Mungkin narasumber ingin menyampaikan atau mengumpulkan pertanyaan terlebih dahulu. Baik, untuk yang pertama itu mungkin dari ibu-ibu yang lain ada pengalaman? Sama aja guys sebenarnya. Kalau belajar nah, cuma ya itu harus saya bawa HP. Nanti kalau saya habis belajar saya main HP. Itu kebanyakan aku fokusnya iya. Jadi aku sulit ya. fokus ini lagi nanti itu sampai Saya aja juga ya. Nek diambil marah, nek gak nangis. Ya, mungkin dari narasumber bisa menjawab pertanyaan dari ibu-ibu sekalian. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari para wali murid. Mungkin terkait tadi pertanyaan jika makan itu harus bersama dengan HP ya, intinya seperti itu. Mungkin gitu, itu mungkin sudah ranahnya dari anak sudah terlalu kecanduan terhadap HP ya. Mungkin solusinya, mungkin yang pertama mungkin kayak gitu tuh kalau kita kasih tahu itu agak sulit ya, soalnya sudah intinya itu sudah kecanduan. Kalau kita kasih kalau anak sudah kecanduan itu kalau dikasih tahu itu mungkin sudah sulit kayak sudah mental kalau istilahnya lah gitu. Jadi ya itu tadi beberapa tadi yang bisa dijelaskan terkait fokusnya anak itu bisa kita rubah dalam arti kita mungkin mengadakan kegiatan-kegiatan yang menarik. Jadinya yang terkait tadi makan mungkin itu beberapa penyebab anak dalam terlalu kecanduan terhadap HP. Jadi gini, anak akan fokusnya terganggu pada saat kita melakukan kegiatan-kegiatan yang menarik dalam arti mungkin misal anak seperti anak sudah terlalu kecanduan, mungkin kayak kita bisa ngajak anak, ayo mungkin ayo enaknya kita main apa yuk, main bareng yuk, ataupun ayo kita ke rumah nenek, mungkin kita jalan-jalan. Jadinya kita kita itu berkomunikasi, kita memperbaiki komunikasi antara orang tua sama anaknya terlebih dahulu.
kayak kita mengajak anak untuk berkomunikasi seperti kayak mengalihkan perhatian, kayak misal kalau misal kayak kita ngomong gini, itu HP-nya taruhan naik makan dulu itu mesti nggak bisa, nggak mempan. Soalnya apa? Sudah terlalu kecandu. Kalau kita bilang gini, ayo adik kita ke rumah nenek, kita jalan-jalan yuk. Ya mungkin, oh iya, ayo, kayak excited, kayak tertarik anak itu. Oh iya, aku pengen jalan-jalan, enak ini. Meskipun kayak kita kayak beli jajan ke toko ataupun kemana, jadinya itu kita harus menghilangkan gimana caranya kita itu membuat kegiatan-kegiatan menarik agar fokusnya anak itu terpecahkan dari HP. Jadinya kalau misalnya tadi makan mungkin kayak ngajak main entah itu tebak-tebakan huruf atau tebak-tebakan gambar, entah itu tebak-tebakan hewan, seperti itu. Jadi yaitu mengalihkan konsentrasi anak terhadap HP, intinya seperti itu, dengan kegiatan-kegiatan yang menarik dari panjenengan sedaya ini. Sebetulnya gampang cucu saya cuma cariin kardus itu ya, kardus bekas super mie besar itu, terus dikasih gunting, marker sama pensil, ayo main-main sama gunting itu, terus sudah diguntingi, tapi terus minta beli lem itu lem yang bisa nyeketin, nggak jadi bikin mobil-mobilan gitu. Cuma nyontohnya dari HP tadi, HP itu yang nggak bisa hilang, susahnya begitu. Kalau udah main itu gunting-gunting buku pun habis itu layang-layang bikin apa itu. Cuma HP-nya itu batu itu loh, nyontohnya dari HP mas. Jadi berarti ada membawa dampak-dampak positif sebenarnya. Tapi lupa waktu gitu. Lupa waktu. Sudah kayak. Tapi waktunya ngaji ya budal ngaji mas. Waktu sekolah dia berangkat sekolah. Cuma kalau udah di rumah HP itu nggak mau ketinggalan. Sampai saya umpetin itu HP mas. Punya dia itu. Jadi sekarang yang dipakai cuma punya neneknya. Kadang-kadang yang lain kan pakai ibu, mboten foto, mboten kombu ya. Bulan itu piambaan Oke. Jadi intinya tuh dampak HP tersendiri itu ada beberapa, mungkin ada yang sudah melekat, nggak bisa hilang. Sedangkan dampak positifnya membuat anak itu menjadi kreatif tadi, kayak membuat prakarya dengan mencontoh. Tapi gini kok contohnya dari HP ini dulu mas. Mungkin kalau seperti itu mungkin dari pengawasan dari orang tuanya tersendiri. Misal kayak anak itu kan mungkin mengaksesnya, mungkin kita nggak tahu. Misal kayak kita kasih HP, ya udah wes kayak sudah tenang, sudah enak, nyaman, kita bisa tidur. Mungkin kesalahannya kita tuh gitu, kita membiarkan anak untuk mengakses apapun yang ada di dalam HP itu. Ya mungkin kayak terkait dengan permasalahan yang panjenengan mau sampaikan, niku mungkin gencar-gencarnya kita mengawasi saja, mengawasi saja. Soalnya itu kan memang ada dampak positif sama negatifnya. Negatifnya itu ya mungkin yang terlalu kecanduan itu mungkin ya. Sedangkan pada saat itu ada dampak positif terkait dengan sudah mengalihkan kegiatan, akan tetapi masih ada masih ada kayak masih ada. Insya Allah nopo bisa bicara ke mas. Masuk bulan ini pas gak usah main HP, mau main lainnya gitu. Sebenarnya kalau gitu bisa saja gitu. Mungkin dari sehari mungkin dicoba seperti ini. Mungkin dari sehari kan pagi berangkat sekolah, pulang sekolah mungkin nggak usah HP-nya sembunyikan semua. Kita melakukan kegiatan yang seperti itu, yang kayak menggunting, tapi dengan kreativitasnya dari orang tuanya sendiri. Ayo Dek, kita mungkin bermain apa ya? Ini ayo kita membuat robot, ayo kita membuat mobil-mobilan seperti itu. Oh iya, mungkin
kita berikan contohnya terlebih dahulu. Oh, seperti ini loh bikinnya. Oh, ini hasilnya jadinya seperti ini. Nanti kita sembari anak itu lupa dengan kebiasaannya dengan menggunakan HP, kita juga harus pintar-pintarnya membuat anak itu tertarik dengan kegiatan tanpa dengan tadi HP-nya itu kita sembunyikan terlebih dahulu lah. Mengetes bagaimana sejauh mana kecanduan anak itu. Mungkin kalau misal anak itu masih bisa dikendalikan, tertarik dengan kegiatan yang kita berikan, mungkin anak itu bisa dirubah. Kalau semisal sudah mana HP-nya, aku nggak mau, mungkin itu Kecanduan, ya. sudah kecanduan, mungkin bisa berkonsultasi juga terhadap berkonsultasi, mungkin bisa entah itu ke guru, entah itu ke psikolog anak, bagaimana menghadapi perkembangan dari teknologi itu, seperti itu. Aku tentu ya Allah. Tapi yang kok ini ngantos mensewu, terus yang pripun ngantos kalau pada satu Pak Yai itu sampun. Tapi ya alhamdulillah pun napa pun kesukaan nonton Bu. Tapi HP ini baik masih wonten, pun yang mengalih HP ini baik. Mengapa niki caranya ngeten mawon. Lek HP ini salah sendiri. Yo, kan lawange ra tutup, bilang wis. Wong tangan iki ngoten tenan, Bu. Wis dolanan mangke mbon layangan langsung. Baik, tadi di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari jawabannya, ya. Yang mana itu ini pertanyaan pertama itu sebenarnya tadi jika anak makan itu harus bermain HP, yaitu gimana solusinya? Kita bisa memberikan kegiatan-kegiatan yang menarik kepada anak agar anak itu lupa dengan HP itu tersebut. Nah, tapi tadi dikatakan bahwasanya anak itu sering main HP atau kecanduan HP saat meskipun kita udah memberikan kegiatan-kegiatan yang menarik seperti kayak yang tadi Ibu jelaskan, ya, kasih kardus dan gunting itu, tapi anak itu lebih kreatif karena melihat contoh itu dari HP itu sendiri. Jadi mungkin solusinya bisa kita lebih dahulu berkomunikasi kepada anak, diajak bicara terlebih dahulu, lalu kita bisa membuat kegiatan bersama anak dengan yang menarik, seperti kita membuat contoh kegiatan apa yang akan kita gunakan. Misalkan tadi ibunya membuat kardus, jadi ibunya sendiri juga harus tahu bagaimana pembuatan itu. Jadi nanti HP-nya bisa ditaruh, terus akhirnya kita berkomunikasi seperti ini loh, pembuatannya ini dulu, ini seperti itu. Jadi seperti itu, intinya itu membuat kegiatan yang menarik agar anak lupa dari gadget itu sendiri. Baik, mungkin ada yang ditanyakan lagi dari murid. Ampun, ya. Baik, sekian dari saya sebagai moderator. Acara selanjutnya, acara akhir, yaitu penutup dan doa, akan saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih. Akhirnya sampailah kita ke penghujung acara pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi ibu-ibu wali murid TK Khotidah 68 Sepuh. Sebelum kita akhiri kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Kami atas nama seluruh panitia penyelenggara memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sedaya. Kami sami Ngapunten, berhasil. Dan sesi foto dulu ya. Foto. Semoga berhasil sampai tujuan. Amin.